Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifus siyam wa bayanu arkanihi. Penjelasan tentang definisi puasa dan penjelasan tentang rukun-rukun puasa. Definisi puasa secara bahasa, puasa itu adalah al-imsak anis syai', menahan diri dari sesuatu. Inilah makna puasa secara bahasa, menahan diri. Sedangkan secara syariat, yang dimaksud dengan as-siyam atau puasa itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil muftirat. Menahan diri dari makan dan minum dan semua yang dapat membatalkan puasa kita. Ma'an niyah, yang disertai dengan niat. Min tulu'il fajri as-sadiq ila gurubi syams. Yang dimulai dari terbitnya fajar yang sadiq, fajar yang benar atau fajar yang kedua. Fajar yang kedua itu maknanya masuknya waktu sholat subuh sampai terbenam matahari, yaitu sampai masuk waktu maghrib, sampai terbenam matahari, sampai masuk waktu maghrib. Baik, jemaah sekalian, inilah definisi puasa. Menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa disertai niat. Dimulai dari waktu subuh sampai masuk waktu maghrib. Kemudian rukun puasa. Maka rukun puasa itu ada dua. Ada dua rukun puasa. Dan ini juga bisa dipahami dari penjelasan definisi puasa tadi. Rukun yang pertama adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila gurubi syams. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dimulai dari terbitnya fajar atau waktu subuh sampai terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Inilah rukun yang pertama yang harus kita penuhi agar puasa kita menjadi sah. Karena rukun itu adalah bagian terpenting dalam satu ibadah. Kalau rukun tidak ada dalam satu ibadah, maka ibadah itu tidak sah. Maka rukun puasa itu ada dua. Yang pertama, menahan diri kita dari semua yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar atau waktu subuh sampai terbenam matahari atau waktu maghrib. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail." Makan dan minumlah kalian sampai menjadi jelas benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Jemaah sekalian, yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah putihnya siang dan hitamnya malam. Artinya, kalau sudah muncul seperti benang putih yang membentang di ufuk timur, itulah namanya fajar shadiq. Tapi kalau benang putih itu dia muncul dan terlihat dari atas ke bawah, itu namanya fajar kadzib, fajar yang bohong atau dusta. Itu belum masuk waktu subuh. Kalau dia sudah membentang dari utara ke selatan yang terlihat di ufuk timur, maka itulah fajar shadiq atau masuknya waktu subuh. Itu yang dimaksud dengan benang putih. Iya. Sedangkan benang hitam adalah gelapnya malam. Baik. Jadi Allah Azza wa Jalla mempersilahkan kita makan dan minum selama masih malam. Sampai kapan? Sampai masuk waktu subuh. Itulah sebabnya jemaah sekalian, ayat ini juga sekaligus menjadi koreksi bagi kita. Mulainya puasa, mulainya imsak adalah waktu subuh. Tidak ada dalilnya Rasulullah SAW memberikan ketetapan imsak 10 atau 15 menit sebelum masuk waktu subuh. Tetapi dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis yang sahih, imsak itu atau mulai berpuasa, tidak lagi makan dan minum, adalah dimulai dari waktu subuh. Walaupun tentunya kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita masih saja makan
padahal sudah masuk waktu subuh. Iya. Dan insyaallah taala kita akan menjelaskan juga di dalam buku ini bahwa termasuk sunnah mengakhirkan waktu sahur. Sebagaimana termasuk sunnah menyegerakan waktu berbuka. Apa maksudnya mengakhirkan waktu sahur? Sahur di waktu menjelang subuh. Tapi jangan sampai sudah masuk waktu subuh masih saja makan dan minum. Apa maksudnya menyegerakan berbuka? Yaitu kalau sudah masuk waktu maghrib segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Baik, jadi ini rukun yang pertama. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa mulai dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Ya. Kemudian rukun yang kedua disertai dengan niat, yaitu niat puasa untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga niat puasa untuk membedakan puasa tersebut dengan puasa yang lainnya atau dengan adab. Baik, jadi jemaah sekalian, niat itu di sini fungsinya ada dua. Yang pertama, untuk membedakan tujuan kita beribadah. Apakah kepada Allah dan karena Allah, ataukah kepada selain Allah dan karena selain Allah. Maka itu dibedakan dengan niat. Orang yang ikhlas, dia beribadah kepada Allah yang satu saja, dan dia lakukan itu karena Allah, bukan karena pujian manusia, bukan pula kepentingan-kepentingan yang lain, tapi semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, yaitu agar Allah masukkan dia ke dalam surga dan selamatkan dia dari api neraka. Itu artinya ikhlas. Baik, ini fungsi niat yang pertama. Fungsi niat yang kedua, untuk membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan ibadah dengan adat. Jadi fungsi niat yang kedua untuk membedakan dalam dua hal. Yang pertama, antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Seperti dalam puasa ini, apa bedanya puasa wajib Ramadan dengan puasa kafarah atau puasa qada atau puasa sunnah? Bedanya pada niat. Bedanya pada niat. Kalau seandainya seseorang tidak berniat untuk puasa wajib Ramadan, tapi dia niat misalkan puasa sunnah, kebetulan bertepatan dengan hari Senin, dia terbiasa puasa sunnah, lalu dia niatkan puasa sunnah Senin atau Kamis, padahal di bulan Ramadan, maka tidak sah dia sebagai puasa bulan Ramadan. Jadi ini fungsi niat untuk membedakan yang pertama, antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua, untuk membedakan antara ibadah dengan adat, kebiasaan kita. Contohnya jemaah sekalian, biasa kalau mau operasi, itu dokter suruh berpuasa. Nah itu namanya puasa adat, itu disebut puasa adat. Artinya terkait dengan urusan dunia. Maka yang membedakan puasa ibadah dan puasa adat, kebiasaan, atau yang terkait dengan urusan dunia adalah dengan niat. Baik, jadi inilah rukun yang kedua. Harus dengan niat. Sebagaimana Nabi SAW telah mengingatkan, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat, dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Begitu pula sah dan tidaknya amalan seseorang bergantung pada niatnya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, niat itu tempatnya di hati. Itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan bahwa sepakat seluruh ulama niat itu tempatnya di hati, sebagaimana ulama juga sepakat tidak harus niat itu diucapkan. Ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Saya ulangi, ada dua kesepakatan ulama di sini. Yang pertama, ulama sepakat tempat niat itu di hati. Bagaimana caranya seseorang berniat?
yaitu dia berkeinginan untuk melakukan ibadah tersebut, maka itu dia disebut telah berniat. Dan untuk puasa ini harus kita niatkan dari malam hari, sebagaimana insyaallah nanti akan datang juga pembahasan ini. Iya. Jadi ketika kita berkeinginan untuk berpuasa besok, di malam hari kita berkeinginan melakukannya, maka kita telah berniat untuk puasa. Dan sepakat ulama, niat tempatnya di hati. Ini kesepakatan yang pertama. Kesepakatan yang kedua, ulama juga tidak berbeda pendapat bahwa niat itu tidak harus diucapkan. Ini dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang kesepakatan ulama yang kedua. Niat tidak harus diucapkan. Hanya memang ulama beda pendapat. Apakah dianjurkan atau tidak diucapkan niat? Maka jemaah sekalian ketahuilah, pendapat ini sebenarnya, perbedaan pendapat ini sebenarnya baru ada belakangan. Di masa Rasulullah SAW, begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, tidak ada satu riwayat pun mereka melafazkan niat. Tidak ada. Jadi itu sebenarnya termasuk kategori mengada-ada di dalam agama. Tidak ada satu hadis pun yang sahih, begitu pula yang dhaif, yang palsu sekalipun, tentang anjuran apalagi keharusan mengucapkan niat. Dan tidak pula ada riwayat dari para sahabat Nabi Muhammad SAW mengucapkan niat dalam berpuasa. Begitu pula sholat dan lain-lain. Baik.